Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Jami Baitul Falah beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia dan juga Ketua DMI Kecamatan Tawang, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, Ketua Majelis Ta'lim yang mulia, kita banggakan serta Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Aufa dari ANTV. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul, bertemu muka, bertatap wajah, bersilaturahim dalam rangka acara Tabligh Akbar yang dikaitkan dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Desember 2025. Dengan penuh harapan, mudah-mudahan dengan peringatan ini kita semua bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, termasuk kita di dalamnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada pepatah lama yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu pada kesempatan malam ini, sebelum saya melanjutkan acara, perkenalkan nama saya kalau di udara Mas Anwar Purnawijaya dari 89,5 Radio Galuh Surya Kencana Tasikmalaya, yang alhamdulillah pada saat ini bisa bertemu muka, bertatap wajah dengan sebagian Wadia Balad Galuh yang saat ini sudah siap tentunya untuk mendengarkan, menyimak rangkaian acara yang digelar. Mudah-mudahan wasilahnya Bapak Dunungan Abdi Penten Pak Kersa, Pak Dr. Haji Saripudin MPD ngulem dinaya acara. Alhamdulillah pengersa tiasa patepung lawung pamprok jongok sarang sedena Wadia Balad Galuh gitunya. Asik didengar pas di hati. Dan tentunya hadirin yang berbahagia, sekali lagi kita berharap mudah-mudahan cuaca pada kesempatan malam ini bersahabat sehingga acara berjalan dengan lancar, dan tentunya para penggemar ANTV sudah sangat merindukan kehadiran sang idola Anda. Insya Allah sesaat lagi akan hadir di tengah-tengah kita, dan kita akan menambah wawasan melalui tausiah yang akan disampaikan. Hadirin yang berbahagia, dengan ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, acara pada kesempatan malam ini kita awali, dan tentunya satu kebanggaan bagi kita dan satu kebahagiaan bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan sholawat, terlebih dahulu saya persilakan kepada Space Patriotik, generasi penerus yang cinta terhadap ilmu agama. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah anak-anak maghrib mengaji Baitul Falah dengan tampilan yang istimewa
di bawah asuhan Ustadz Aji Sajidin Sarjana Agama, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم. Yang berbahagia, demikian tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat yang telah dibacakan oleh Al-Ustadz Baja Fauzan Azima
sebagai juara MHQ Internasional. Semoga senantiasa keberkahan menyertai kita semua dan menjadi satu amal kebaikan yang mendapatkan imbalan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM Baitul Falah kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Saripudin MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam salamina tercurah ka junjungan urang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz ku bahasa Indonesia ku bahasa Sunda we? Bebas. Ngerti. Alhamdulillah kurang kasumpingan ku Al Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Ul Aufa. Ieu teh anu sok aya di ANTP Bapak Ibu jamaah. Hiji masih kene anom, kedua istrina masih hiji, putra dua punten lebat tadi ngadongengkeun luar biasa. Tadi di ieu sareng Pak Kajari sareng Pak Dokter Suwarman, ternyata anom kene tapi wawasanna luas, alhamdulillah. Ieu urang kabingah tiasa kasumpingan ku Ustad anu tos terkenal di mana-mana. Begituna bilih Bapak Ibu ge bade berfoto mangga. Alhamdulillah Pak Ustad, ieu teh jamaah Masjid Baitul Falah. Mudah-mudahan silaturahmina ngajantenkeun kaberkahan kaum abdi sadayana di dieu. Nu kadua simkuring ngaraos regreg nami teh. Aya orang dia nu juara internasional. Aduh, luar biasa. Karegreg teh. Ieu teh aya deui syukuraneun ka urang sadayana. Ku katerbatasanana tiasa ngalengkungan urang sadayana. Kadang-kadang urang mah nu normal sagala tiasa bernama teu tiasa. Sigana we tiasa teh. Padahal teu aya katiasa. Atuh anu jibing hormat Pak RW keresan aya Pak Ketua DMI Kecamatan, Ketua DMI Kelurahan, para Ustadz di dieu alhamdulillah sarumping Pak RT di Araya, alhamdulillah ieu Pak Rektor ti Unsil alhamdulillah. Prof Deden ieu sadayana tiasa hadir khususnya Pak Kajari atur nuhun tiasa ngahadiran pangaosan. Ieu mah keluarga urang sadayana. Mudah-mudahan ieu teh ngajantenkeun muhasabah kanggo urang sadayana dina kegiatan ieu. Teu aya deui urang mah ibadah teh lillah kasyukur kana Allah taala. Atur nuhun Pak Dr. Suwarman tos tiasa ngersakeun kana pangaosan ieu. Sanaos tiris mudah-mudahan janten landong tiris we painten. Mudah-mudahan sadayana urang janten hibar kanggo nyupri ilmu. Kadieu teh tolabul ilmi. Nembe alhamdulillah Pak Ustad. Hujan ageung nembe teh bingung. Matak upami nembe dipasang teh sanes teu masang. Tapi memang ngadadak we. Dan tadi nama bade di lebet. Gitu. Tapi ya cuaca ngandukung pisan luar biasa. Tadi teh murang kali Pak Ustad. Sadayana murang kali anu pangaosan magrib pengaji. Urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan jaranteun jalmi nu soleh. Amin. Magentos
anu tos yuswa lansia sadayana di payun ieu. Ngagentos ke generasi anu saterasna. Gitu. Ulah hoyong-hoyong ting panjang yuswa. Upami teu aya manfaat. Janten urang kudu horeunas ang pahumlinas. Teu aya deui anu jalmi anu pangsae-saena anu tiasa manfaat kanu sanesna. Sakitu anu tiasa dipihatur sakali deui ka Bapak Ibu sadayana regepkeun. Ieu Pak Ustad teh luar biasa. Di ulam tebih-tebih teh teu aya sanes hoyong silaturahmi. Sareng warga komplek Gunung Sari. Tanya teh nu ngajalajar teh Pak Ustad, Ustad di dieu anu sok malam Senin. Ieu teh tah sadayana, ieu teh. Alhamdulillah. Di ulam jeung sarumping alhamdulillah. Geutuna atur nuhun kana kasumpinganana. Atur nu terakhir ngaturkeun nuhun ka warga komplek Gunung Sari anu tos masihan sedekah kana sagala rupi kegiatan ieu. Mudah-mudahan Allah tiasa ngabalesna. Mudah-mudahan da kacatet ku Allah janten amal ibadahna. Sakitu anu tiasa dipihatur ka panitia Pak Ustad Hadis atur nuhun pisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajin dalam belajar, mudah-mudahan akan menjadi motivasi kepada yang lain dan juga tetap bertahan bagi yang mendapatkan apresiasi bahkan lebih ditingkatkan lagi. Hadirin yang kami hormati, tiba saatnya kita akan segera mendengarkan tausiah wal mau'idatil hasanah yang akan disampaikan oleh Syekhuna Al-Mukarram Dai Jawaban Ustadz An-TV, motivator hijrah. Beliau adalah Al-Ustadz Muhammad Aufa, sarjana pendidikan. Waktu dan kehormatan kami silakan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kompak. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang jawab salam tahun depan makin banyak duitnya. Yang punya utang beres utangnya. Banyak yang punya utang ya. Mudah-mudahan tahun depan beres utang kita semua, amin. Mudah-mudahan tahun depan, tahun 2026 menjadi tahun yang lebih baik untuk kita semuanya. Mudah-mudahan tahun depan Allah angkat segala masalah dan kesulitan kita. Allah kabulkan hajat kita dunia dan akhirat. Yang belum ke tanah suci tahun depan berangkat ke tanah suci. Yang sudah ke tanah suci tahun depan berangkat lagi ke tanah suci. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Alfa doain ibu-ibu yang gak mau jawab salam suaminya kawin lagi. Yang depan yang ketawa. Alfa ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه أي تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul Mukarram wal Mukarramah yang sama-sama kita hormati, wabil khusus Ketua DMI Kecamatan Tawang, Bapak Ustadz Asep Hilmi atau yang mewakili, juga yang sama-sama kita hormati Ketua DMI Kelurahan Lengkong Sari Ustadz Iwan, juga yang sama-sama kita hormati Ketua RW setempat, juga wabil khusus Ketua DKM Bapak Haji Syarif, juga tokoh masyarakat Pak Kajari Bapak Haji Mumu yang ternyata asli Citerep karena Aufa orang Bogor, ternyata beliau juga kuliah di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Prof Deden, juga yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Suwarman, yang sama-sama kita hormati wabil khusus guru kita bersama, para kiai, para asatid yang mohon maaf tidak bisa Aufa sebutkan satu persatu, juga para ketua majelis taklim, juga guru kita bersama Ustadz Fauzan Azimah yang insya Allah beliau mudah-mudahan nanti mensyafaati kita di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena baginda Nabi berkata, Bapak Ibu, dalam hadits qudsi Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku bihabibataihi, dengan kedua matanya, fasabar, kemudian orang itu bersabar, maka balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Pak Bu, urusan mata aja ini nggak tahu nanti hisapnya berapa lama, tapi alhamdulillah summa alhamdulillah, dari hari Rabu Aufa di Tasik, malam ini malam terakhir, insya Allah besok terakhir di store-nya Ivan Gunawan. Habis itu pulang ke Bogor. Malam ini sangat berbahagia berkumpul dengan Bapak Ibu semua, wabil khusus bersama guru kita Ustadz Fauzan Azimah. Mudah-mudahan kita bisa bersama beliau nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mohon maaf tidak bisa Aufa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Aufa kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk bersama di majelis ilmu, di majelis zikir, yang ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, la yaq'udu qaumun, tidaklah duduk sekelompok orang, yadhkurunallaha azza wa jal, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat mengerumuni mereka. Maka insyaallah di sekitar kita banyak malaikat. Nanti di akhir acara kita doa bersama, diaminkan para malaikat. Mudah-mudahan doa-doa kita nanti dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Illa haffathumul malaikah wa ghasyiathumur rahmah, rahmat meliputi mereka, wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun di antara mereka. Bapak Ibu duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, tenang atau gelisah? Kurang kencang, tenang atau gelisah? Duduk di majelis ini, jawab jujur, kita jadi lupa atau tidak dengan masalah kita? Lupa apa enggak? Padahal punya masalah apa enggak? Sedikit apa banyak? Karena emang tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tidak ada orang yang tidak diuji di dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah mengatakan,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa yang amalnya terbaik di antara kalian. Maka semua orang pasti punya masalah. Semua orang pasti punya ujian. Aku tanya Bapak Ibu, orang yang banyak duit itu ujian apa enggak? Enggak punya duit? Apalagi? Benar apa benar? Maka semua pasti dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi janji Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan membebani kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Maka dengan kita duduk di majelis ilmu, illa hafathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun di antara mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin apa orang kaya? Sekali lagi enggak ada yang jawab sih. Jauh-jauh kita dari Bogor ini. Duluan orang miskin apa orang kaya? Pengen kaya apa miskin? Kaya, benar. Tapi ada juga dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada keterangan bahwa salah satu nanti yang masuk surga duluan adalah orang kaya yang dermawan. Mudah-mudahan kita semua jadi orang kaya yang dermawan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau orang kaya pelit ngapain? Benar apa benar? Satu, lihat ke bawah dalam urusan dunia. Yang kedua, kita tidak perlu membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ayo kita sebelum pergantian tahun juga sama-sama muhasabah diri. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazayyanu lil ardil akbar. Berhias dirilah kalian untuk menghadapi lil ardil akbar, hari yang besar, yakni yaumil qiyamah. Fa innama yakhiful hisabu yaumil qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Sesungguhnya hisab nanti di akhirat akan menjadi ringan bagi siapa yang suka menghisab dirinya di dunia. Pak, Bu, kata seorang ulama begini, siapa orang, ini kita buat muhasabah diri, siapa orang yang usianya masuk 40 tahun, maka malaikat kematian mengetuk pintu kematian untuknya dengan satu kali ketukan. Siapa yang masuk usia 50 tahun, maka masuk ketukan yang kedua. Siapa yang masuk 60 tahun, maka masuk ketukan yang ketiga. Dan jarang orang yang masuk ketukan yang keempat. Kita ketukan keberapa? Bapak Ibu, ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, bahkan mungkin ada yang empat. Alhamdulillah. Meninggal maka kapan aja, yang penting husnul khatimah. Aku tanya, mendingan meninggal besok pagi husnul khatimah atau 20 tahun lagi suul khatimah? Yang penting mudah-mudahan husnul khatimah, umur kita panjang dalam ketaatan kepada Allah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal mah bisa jadi Bapak Ibu duluan, aufa belakangan. Bisa jadi aufa belakangan, Bapak Ibu duluan. Mudah-mudahan kita semua panjang umurnya, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayo kita muhasabah diri juga ini di akhir tahun. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita diperintahkan untuk menghitung-hitung diri kita. Kita diperintahkan untuk mengurus dosa kita sendiri. Kita tidak diperintahkan untuk mengurus dosa, apalagi mengurus hidup orang lain. Kata Imam Al-Ghazali, cara bersyukur ada 3 macam Bapak Ibu. Ada berapa? Ada berapa Bu? Masih semangat? Masih semangat enggak? Masih semangat? 3, orangnya masih semangat. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati kita. Hati kita merasa cukup, hati kita merasa puas, hati kita merasa ridho atas apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan kita. Lisan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ibu-ibu dikasih duit sama suami, duitnya kurang, kemudian mulut ibu ngomong alhamdulillah, tapi hati ibu kesel sama suami, itu udah bersyukur apa belum? Udah bersyukur apa belum? Belum. Yang ketiga yang paling berat Bu, asyukru bil a'mal, syukur dengan perbuatan. Aufa tanya, ibu-ibu bersyukur apa enggak punya suami? Dikit amat yang jawab. Yang lainnya enggak berani jawab, apa emang udah enggak ada suami?
Bersyukur nggak punya suami? Sekali lagi, bersyukur apa enggak punya suami? Ntar gantian yang depan juga kita tanya yang belakang dulu. Biasa kan ibu-ibu yang rame. Bersyukur apa enggak punya suami? Bagaimana cara ibu-ibu bersyukur atas suami ibu dalam bentuk perbuatan? Coba jawab. Dengan melayani dengan mentaati suami. Makanya Bu Imam Al-Ghazali sampai iri sama kaum perempuan. Kenapa? Karena kaum perempuan, kaum ibu-ibu ada jaminan surga. Laki-laki para suami belum ada jaminan surga. Kata Nabi SAW, siapa seorang istri, siapa seorang wanita muslimah yang sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, nurut sama suami, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti, maka dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Syarat ibu-ibu masuk surga cuma 3. 1. Sholat 5. 2. Puasa bulan. 3. Nurut sama. Lebih kencang ibu-ibu. Nurut sama. Sekali lagi nurut sama. Mau nggak masuk surga? Mau nggak nurut sama suami? Ada yang jawab, ada yang kagak ya. Di tempat yang lain di Bogor, aku tanya dengan pertanyaan yang sama, ibu-ibu mau nggak masuk surga? Mau Ustadz. Mau nggak nurut sama suami? Tergantung uang bulanan Ustadz. Di sini mah gak kayak gitu, insya Allah nggak beda jauh. Insya Allah di sini istri solehah semuanya, amin. Nih Bu, dengerin Bu, Pak, jadi dalil kita nih Pak. Kata Ustazah Halimah Alaidrus, istri solehah adalah istri yang senyumnya tidak bergantung kepada uang bulanan suami. Setuju nggak Bu? Ih, dikit amat yang jawab. Setuju nggak Pak? Nggak ada yang jawab Pak. Setuju nggak Pak? Ini bengong ngantuk apa bagaimana nih? Jangan sampai awal bulan senyum ibu-ibu lebar karena baru dikasih uang bulanan. Pertengahan bulan senyum ibu-ibu berkurang karena duit belanja mulai berkurang. Tanggal tua itu suami ibu nggak berani nonton film horor karena ibu-ibu lebih horor. Na'udzubillahi min. Panen lagi, menanam, panen lagi. Mereka adalah golongan yang ahli sedekah. Golongan apa? Ahli sedekah. Makanya dalam hadis disebutkan, mana qasamalun min sadaqah, tidak akan berkurang harta yang sedekah, bal yazdad kecuali bertambah. Mudah-mudahan kita jadi golongan ahli sedekah semuanya, amin. Golongan yang kedua yakni golongan orang-orang yang memakan pohon dori dan juga buah zakum tadi. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang tidak mau bersedekah. Pak, Bu, Aufa tanya, kita boleh nggak minta kaya sama Allah? Islam tidak melarang umatnya punya harta, apalagi harta yang banyak, boleh. Tapi Islam, apalagi dalam ilmu tasawuf, yang dilarang, yang diajarkan adalah kita tidak boleh terlalu cinta dunia. Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diriwayatkan beliau punya 40 kuda termahal pada zaman beliau. Kalau sekarang mungkin orang punya 40 Alphard. Kemudian dalam satu riwayat ada orang yang gak suka sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian orang ini sakit dan tidak ada obatnya, diriwayatkan kecuali hati yang dimiliki kuda Syekh Abdul Qadir Jailani sebanyak 40. Kemudian orang yang gak suka ini mengirimkan utusan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani meminta 40 kuda yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Saya memang beli kuda ini buat kamu. Kita bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak? Bapak ibu punya Alphard 2, Aufa pinjem 1 buat ceramah, boleh apa enggak? Boleh lah, kan sekarang belum punya, mudah-mudahan ntar punya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau bilang nggak boleh mau kita komentarin gitu. Mudah-mudahan kita jadi orang kaya dan dermawan semuanya, amin. Golongan yang pertama golongan ahli sedekah. Golongan yang kedua golongan orang yang tidak mau sedekah. Golongan yang ketiga golongan orang-orang yang kepalanya pecah kemudian nyatu lagi, pecah lagi, utuh lagi. Siapa mereka? Mereka yang tidak mau melaksanakan sholat fardu atau sholat 5 waktu. Maka perhatikan anak kita, perhatikan istri kita ya. Coba Pak, kalau ngelihat beratnya akhirat, hisab itu lama, kira-kira kita berani nambah istri apa enggak? Enggak ada yang jawab Pak. Berani apa enggak? Enggak. Berat ya. Istrinya di belakang nggak berani. Beda di ruang DKM tadi. Canda ya, jadi
Pokoknya nggak, insya Allah kagak lupa dah pakai jari mah masjid ini, insya Allah. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulin lagi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Golongan yang ketiga, golongan orang yang nggak mau sholat. Golongan yang keempat adalah golongan orang yang lebih memilih daging busuk daripada daging yang bagus, yakni mereka yang lebih memilih wanita lain daripada istrinya, alias suka berzina dengan perempuan lain. Kalau diturunin, kita juga harus menjaga anak cucu keturunan kita sekarang dari pergaulan bebas, bahwa sekarang bukan hanya godaan lawan jenis, tapi sekarang ada lagi yang namanya LGBT. Bener apa benar? Berapa waktu lalu di Instagram ada anak selebgram Pak Bu, umur 7-8 tahun, mohon izin, mohon maaf, biasanya dia ke masjid, tiba-tiba nggak mau ke masjid. Ditanya hari pertama nggak mau jawab, hari kedua nggak mau jawab, hari ketiga nggak mau jawab, akhirnya dirayu, akhirnya dijawab. Ternyata dia di masjid mengalami, mohon maaf, pelecehan seksual, dan pelakunya anak usia 10 sampai 11 tahun. Kalau sudah seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Pak, Bu, nggak ada urusan kita sama hidup orang, nggak ada urusan kita sama dosa orang. Yang kita urus adalah keluarga kita sendiri, istri kita sendiri, suami kita sendiri, anak cucu keturunan kita sendiri. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup dengan doa dan muhasabah akhir tahun, saya kembalikan kepada Ustadz Azwar, dipersilahkan. Warhamna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah, Zat yang menghidupkan kami dan yang sebentar lagi akan mewafatkan kami. Duhai Allah, Zat yang maha menyayangi kami, tidak ada yang lebih menyayangi kami kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang lebih mencintai kami kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang lebih mengetahui dan memahami keadaan kami kecuali Engkau ya Allah. Duhai Allah, Zat yang tidak pernah mengecewakan kami. Duhai Allah, Zat yang tidak pernah berbuat buruk kepada kami. Pergi ke Alfamart beli jus buah. Kurang kenceng cakepnya. Pergi ke Alfamart beli jus buah. Pulangnya beli juga sikat gigi. Makasih buat jamaah Masjid Baitul Falah. Mudah-mudahan kapan-kapan kita ketemu lagi. Yang mau foto bareng tenang, pulangnya nggak buru-buru karena besok pulang ke Bogor. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat walafiat, makin banyak duitnya, amin, buat ibadah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi telah kita simak bersama tausiah wal mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Aufa. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Buah naga, buah lengkeng. Ustadz Muhammad Aufa, Ustadz yang paling ganteng. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seluruh rangkaian acara dari awal sampai akhir telah selesai. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan selanjutnya disilakan yang mau foto bersama dengan Pak Ustadz dan juga dilanjutkan dengan bermusafahah. Silakan teknisnya bisa berdiri di depan podium. Baik hadirin yang berbahagia, saya sebagai pemandu acara Anwar Purnawijaya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak dan Ibu yang mau foto bersama dengan Pak Ustadz Muhammad Aufa, boleh silakan untuk bergiliran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah di kesempatan malam ini, tepatnya di ruangan Masjid Baitul Falah, ya. Wasilah Pak Kasih Penman Kementerian Agama Kota Tasikmalaya mengundang saya untuk menjadi MC karena akan hadir pangersa Ustaz Muhammad Auf. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kasih Penman, dan juga pangersa, saya mohon motivasinya untuk perjuangan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Rifa. Alhamdulillah hari ini saya bersama MC Kodam. Wah, Yang luar biasa acaranya, sangat luar biasa, suasana acara menjadi hidup dan gembira buat semuanya. Maka saya sangat juga mohon izin merekomendasikan kepada para jamaah Bapak Ibu sekalian, kalau mau ada acara bisa mengundang beliau sebagai MC. Insya Allah acaranya luar biasa. Tetap semangat buat kita semua, tetap menjalani hidup ini dengan bersyukur. Mudah-mudahan kita menjalani hidup ini dengan bersyukur, kalau tambah terus kenikmatan dan keberkahan. Semangat menyambut tahun baru 2026. Bismillah. Terima kasih ilmunya ya. Insyaallah sedikit akan saya aplikasikan untuk meraih hidup yang lebih berkah.